Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an dukhuli 'ainin jawfan illa riqahul khalisat tahira min ma'danihi. Wa alla yujanna walau lahdatan wa alla yughmiya alaihi kullal yaumi wa la yasihhu shaumul idaini wa ayyamit tashriki wa kadhan nisfil akhiri min sya'bana wa yaumish syakki illa ayyasilahu bima qablahu aw liqada'in aw nadrin aw wirdin. Wa man afsada shawma yawmin min ramadhana wa la rukhsata lahu fi fitrihi bi jima'in fa alayhi al-ithmu wal qada'u fawran wa kaffaratu dhiharin. Wa an dukhuli 'ainin, lan ngreksa saking mlebune ain, mlebune kahanan, mlebune barang, mlebu jaufan ing jero, jerone awak, ai fi musamma jaufin, perkara sing diarani jero, illa riqahu, kecuali iduneman, al khalisa kang murni, at-tahira kang suci, min ma'dinihi, saking panggonane itu atau panggonan metune itu. Jadi di antara kewajibannya puasa, di samping harus niat dan juga niatnya ditabyid, dalam arti tabyid niat di malam hari sebelum fajar datang, juga wajib mentakyin dalam niatnya puasa apa, puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar, harus ditakyin puasanya. Tidak hanya sekedar puasa fardu saja, karena puasa fardu isine akeh, bisa nazar, bisa kafarah, bisa zihar, pirang-pirang. Dan juga wajib imsak. Imsak itu menjaga, ngeker. Menjaga dari apa saja? Melakukan jima, istimna, istiqa'ah, menjaga supaya tidak ta'ammudul qai', sengaja untuk muntah, menjaga supaya tidak riddah. Kalau riddah ya puasa puasa wajib jaga ya. Nah, kalau riddah itu, murtad itu ya dalam setiap detik kita harus menjaga, jangan sampai kita keluar dari Islam. Alhamdulillah ya, harus dijaga, karena yang namanya riddah tidak hanya dengan ucapan atau perbuatan saja, i'tiqad juga bisa menjadikan seseorang murtad.
Dan selanjutnya wa an dukhuli ainin jaufan, menjaga supaya tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam jauf. Masuk dari apa? Masuk dari manfal maftuh, dari apa? Lubang yang tembus ke dalam badan. Contoh termasuk di antara apa namanya manfaat maftuh ya ini apa yang namanya mulut, ini manfaat maftuh, masuk ke dalam tubuh. Begitupun ini hidung, manfaat maftuh, sesuatu yang terbuka yang apa tembus ke dalam anggota tubuh dalam. Jadi seumpama kelebon banyu lewat irung, ya puasane batal. Kalau ain bagaimana ain? Ain menurut mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i bukan termasuk manfaat yang maftuh. Ya. Makanya ana wong celakan kemudian kerasa pahit, ora batal puasane. Karena mata bukan termasuk manfaat yang maftuh. Bukan apa namanya lubang yang masuk ke dalam ke dalam. Bukan manfaat maftuh ya. Illal ain. Kalau ini telinga termasuk manfaat maftuh? Naam. Al-udhun atau telinga termasuk manfaat yang maftuh. Artinya kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga, ketika ada air yang masuk, nanti ada penjelasannya, maka karena itu disebut manfaat maftuh, puasanya batal. Kecuali pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa udhun bukan termasuk manfaat yang maftuh. Ya, bukan termasuk manfaat yang maftuh. Jadi angger lagi adus kelebon banyu taklid Al-Imam Al-Ghazali ora batal puasane. Karena bukan termasuk apa? Manfaat yang maftuh. Kalau kemudian ketika sedang berpuasa mandi, adus, kelebon banyu primen hukume. Jadi gini, yang namanya mandi itu ada istilah mandi yang masyru', ada yang ghairu masyru'. Mandi yang masyru' maknanya apa? Mandi yang ada pahalanya, yaitu ketika mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi sunnah itu mandi yang masyru', disyariatkan, tegese masyru'. Kayak wong jinabah kan mandinya wajib. Atau ketika seumpama masalan Jumatan, itu kan mau Jumatan disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Itu kan mandinya sunnah. Lah kalau mandi yang masyru', yang wajib atau yang sunnah, kemudian apa namanya kemasukan air, maka dilihat cara mandinya. Kalau mandinya ingrimas, selulup, nyilem, hukumnya batal. Jadi angger adus ingrimas, adus sing selulup, mbuh adus sing wajib, adus sing sunnah atau adus sing ora masyru' sekalipun, nek aduse ingrimas batal puasane. Tapi kalau mandinya bukan dengan cara ingrimas, disop, digebyur, wis ngati-hati ke, adus Jumat ngati-hati. Ternyata kemasukan air, kupingi kelebon banyu, alal mu'tamad alal madhab batal puasanya. Tapi ketika mandinya mandi yang masyru', kemudian kemasukan air wis hati-hati digebyur kok ngono,
kok kelebon banyu ora batal. Puasane boten batal. Kecuali adu sesunah sengaja dilebok nang ngono ta ya batal jelas ya. Ki lagi ngati-hati ke. Jadi untuk mandi yang masyru' dibedakan antara cara mandi yang ingrimas selulup dengan mandi yang disop, digebyur. Nek ingrimas batal, nek disop boten batal. Jelas? Sing penting wis hati-hati loh ya. Ora sengaja, ora ini bi ghairi ta'ammud sing tanpa sengaja. Beda nggak sengaja lebok nata ya batal. Lah kalau mandi yang ghairu masyru', contoh mandi yang ghairu masyru' apa? Mandi karena berkeringat, panas rasanya. Duh rasanya panas pengen adus ya. Ya mandi karena lil har atau litandzif karena memang pengen bersih-bersih awak tok. Tidak ada hal yang apa ya, yang menjadikan dia mandinya masyru'. Maka ketika kemasukan air, baik di situ mandinya dengan cara ingrimas atau dengan cara disop, semuanya batal. Karena adus itu adus sing apa? Adus sing masyru'. Jelas ya? Nah. Jadi harus menjaga andukhuli ainin jaufan. Lah untuk masalah ibrah, masalah apa namanya suntikan atau masalah apa istilah dari rumah sakit apa sih? Impus. Itu bagaimana? Batal puasa apa ora? Ada 3 pendapat di dalam masalah ibrah, masalah infus. Pendapat pertama mengatakan bahwa batal. Kalau orang sedang berpuasa di infus, hukumnya batal puasa. Di infus disuntik, hukumnya batal. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam anggota tubuh. Jadi itu dikatakan fi qaul, hukumnya batal. Yang kedua tidak batal mutlakon. Alasannya apa? Karena meskipun masuk ke dalam anggota tubuh, tapi masuknya bukan dari manfad yang maftuh, bukan dari lubang yang terbuka. Ora sing cangkem, ora sing irung, ora sing dubur, ora sing kubul, ora sing kuping, maka tidak membatalkan puasa. Kan lebihnya lewat kene, lewat pori-pori. Ya. Maka tidak membatalkan puasa. Qaul kedua, pendapat kedua. Jadi pendapat pertama mutlak batal, yang kedua mutlak tidak batal. Pendapat ketiga tafsil, dan ini al-asah, pendapat yang mu'tamad, yang paling sahih, yaitu apa? Dilihat antara mughadhiyah atau tidak ghairu mughadhiyah. Maknanya mughadhiyah apa sih? Dilebone kuwe dadi wareg apa ora? Nek wareg batal, nek ora wareg ora batal. Jelas? Jadi nisbate kowe apa namanya ora mangan kuat rong dina diinpus, oh berarti wareg kan? Cara ndeleng adate wong diinpus kan wareg ora mangan. Istilah infus sing gawe wareg. Maka di situ apa? Membatalkan puasa. Ya wis, jelas nggih? Ampun. Nah, kemudian ada lagi masalah nukhamah atau balgham. Nukhamah ki riak. Riak batalna puasa apa ora? Jadi dalam halak ini, halaknya apa sih? Tenggorokan ada 3 tempat. Ada 2 tempat. Ada namanya had zahir, batasan zahir, ada namanya had batin, batasan dalam. Jadi nang halak ya ada dua tempat. Yang zahir dengan yang batin. Kalau yang batin itu makhrajnya huruf H. Sampai ngucap H. Nah, itu kan keluar dari situ suaranya H. Lah H itu makhraj batin, apa had batin. Kalau seumpama ada bulgham atau ada nukhamah yang sampai ke had H, kemudian tertelan kembali, riyake mlebu maning ora batal. Jelas? Karena masih di had batin. Had yang dalam, batasan huruf H, makhrajnya H. Alhaakumut takatsur, alha. Jelas ya? Lah, kalau yang kedua namanya makhraj, namanya had zahir.
batasan luar. Batasan luar itu makhrajnya huruf kha. Kha. Nah, kha. Kha keluar dari makhraj yang zahir. Kha. Antara ha dengan kha kan sejen. Coba sih ente ngomong ha dengan kha. Ha kha. Sejen apa rasane? Sejen. Ha sing jero, kha sing ujung sing pangkal. Kalau ha ada balgham atau ada riak, ada apa namanya? Ya nariak nukhamah. Sampai ke ha dilek maning ora apa-apa, tapi nek sampai kha dilek maning batal. Karena sudah sampai ke had zahir. Jelas ya? Yang diikhtilafkan, yang dibedakan adalah makhrajnya ha. Ha. Ha ini termasuk zahir apa batin? Termasuk had zahir atau had batin? Yang mengatakan had zahir kalau ada nukhamah ya sampai ke makhrajnya ha dikatakan batin batal. Tapi tidak batal. Tapi kalau yang mengatakan bahwa itu haddul zahir, maka ketika ada nukhamah ana riak sing sampai ke makhrajnya ha dilek maning batal. Jelas dikhilafan. Al-Imam An-Nawawi memilih had zahir. Ha termasuk had zahir. Jadi kalau ditelan batal. Al-Imam Rafi'i mengatakan had batin. Kalau had batin berarti ada yang sampai ke makhrajnya ha ditelan kembali tidak sampai membatalkan puasa. Karena itu masuk had batin indar Rafi'i. Jelas ya? Paham ya? Jadi dibedakan nukhamah riak ya, riak antara had zahir dengan had batin. Lampun. Kue masalah nukhamah. Angger itu rik itu sing orat anak campuran apa miki riak ya. Nah ini pembahasannya. Illa riqahul khalisat tahira min ma'dinihi. Kecuali nang kono yang masuk ke dalam jauf adalah apa? Rik, air ludah. Tapi ludah yang khalis itu berarti murni, tidak tercampur dengan apa-apa. Yang kedua tahir, yang ketiga min ma'dinihi. Jadi ada 3 catatan untuk masalah ludah, air ludah. Yang pertama, khalisan. Ma makna khalisan? La yakhtalit bi ghairihi, tidak tercampur dengan yang lain. Contohnya kecampur kayak seumpama ana wong siwak. Kayu siwak teles baru dimut. Jadi itu kan. Nah itu kan ada campuran. Anak itu sing jero cangkem karo itu yang dihasilkan, air yang dihasilkan dari apa? Dari siwak. Berarti sudah tidak murni lagi. Kok seumpama air ludahnya ditelan, batal puasanya. Tapi kalau masih di dalam mulut, murni keluar dari mulut, khalis, murni, maka ketika ditelan tidak membatalkan puasa. Yang kedua harus yang suci. Artinya kalau tercampur dengan najis, masalan gusi keluar darahnya, keluar darah. Idune metu getihe atau anak sariawan di bawah lisan atau di gusi ada sariawannya. Kemudian mengeluarkan ludah, ngetokna itu rasa anak getihe ora oleh dilek, haram dilek. Kudu apa? Ditokna. Nek dilek hukumnya batal. Kan itu naam, itu tak itu. Tapi idune wis ora suci. Yang ketiga min ma'dinihi. Ketika di situ apa namanya? Keluar dari ma'din. Maksudnya apa ma'din sih? Ma'din itu tempat keluarnya air ludah. Itu sing disi metune. Ya sing jero cangkem ki. Dadi kulul fam ini namanya ma'din. Baik di bawah lisan atau di rongga atas itu sing dhuwur. Ayo kowe ya. Metu idune itu namanya ma'din. Dari samping dan walhasil kulul fam ini. Wal fam kulluhu ma'din, ma'dinur riq. Angger esih ning jero cangkem ki
Meskipun dikumpulna. Maksudnya bagaimana? Awan-awan apa ngelak nemen akhirnya apa ngumpulna itu. Kok si akeh dilek. Ora batal puasane. Ya, jadi ini apa inisiatif, ngelak nemen kayak nginum batal. Akhirnya ngumpulna itu nang jero. Sing penting orang metu maling lisan ya. Angger anak itu wis metu sing lisan, wis ning kene iki wis ning idune. Kok dilek maning, batal puasane. Jelas ya? Sudah keluar daripada makdinul rik. Jadi selama masih dalam lisan, masih dalam mulut, belum keluar sampai syafah, itu ketika ditelan tidak membatalkan puasa. Tapi nek wis metu nang kene dilek batal puasane. Jadi keseluruhan ini namanya fam. Namanya apa? Fam. Fam itu terdiri dari syafah. Ini syafatul ulya, ini syafatul sufla. Syafah itu bibir. Ada bibir, ada syafah, ada sin, ada gigi, ya, ada dharas, ada gusi, juga ada lisan. Lisan gigi lisan. Nah, ini lisan namanya. Lisan apa? Lidah itu lisan. Ya, masing-masing dalam bab jinayah ada ininya, ada diatnya. Nugel lisan dewek, untu dewek, syafah dewek. Jelas ya? Jadi semuanya terkumpul menjadi satu nama fam cangkem. Ya. Fam itu famun ya, famun. Angger Robi berubah ora famun maning. Mime ilang dadine berubah dadi wawu. Hamzah karo ya. Makane jaa fuka. Ro'a itu faka. Marartu bi fika. Nah, fika itu cangkeme kon ya. Bahasa kita cangkemmu. Iya. Ora famuka ora tapi fuka. Faka fika. Nah. Jelas nggih? Bon, dadi niku dukhuli ainin jaufan illa riqahul khalisat tahira min ma'dinihi. Kecuali air ludah yang masih di dalam mulut, yang belum tercampur dengan apa-apa, dengan sesuatu yang lain dan juga masih suci, dilek ora masalah meskipun dikumpulna. Sing penting kumpulin jero ora sampe metu, ora sampe dolanan nggih. Ana wong dolanan itu ya. Idune metu nang nggih engko dilek maning itu batal. Meskipun gue itu karena wis metu sing wis metu maring syafah, maring bibir mulut. Naam. Wa alla yujanna lan yentoh ora edan sapa wong jadi kalimat yang yang mudawamah mengikuti mabninya maf'ul, mabni majhul, termasuk diantaranya orang yang majnun. Jadi junna yujannu, dudu janna tapi junna yujannu, selamanya dimabnikan maf'ul. Maknanya junna ya edan sapa wong, ora den edanaken. Junna ya edan, yujannu ya edan maknane. Wa alla yujanna lan yen ora edan sapa wong walau lahdhatan senajan sak lahdhah, senajan waktu sak delat. Artinya apa? Orang yang sedang berpuasa tidak boleh junun, tidak boleh gila meskipun hanya sebentar, meskipun hanya 1 detik atau 2 detik lahdhah, ora oleh edan. Jadi nggak boleh. Kalau ternyata kemudian orang berpuasa kok majnun, di siang hari majnun, walau lahdhatan, lahdhah itu zaman yang yasir, ya
ibarah an zaman yasin disebut lahdzah. Kalau ternyata di siang hari kok dia gila meskipun sebentar, maka puasanya batal. Jelas ya? Nah. Wa alla yughmiya alaihi, lan yentoh ora ayanan, yentoh ora ayan, ya mughma alaih gue ya jadi satu kalimat ya. Ya istilahnya ketika mughma ya ana alaih mesti. Naam. Wa alla yughmiya lan yantoh ora ayan sapa alaihi ziman ngonong bae wis penak. Kullal yaumi ing dalem sekabehane dina. Nah, kalau masalah ighma atau mughma alaih beda dengan junun. Ayan ki sawan celeng lah. Ya wong sing sawan celeng ya kae lah. Angger edan kalau gila meskipun sebentar batal puasanya. Tapi kalau mughma alaih sebentar tidak batal. Yang batal ketika mughma alaihnya kullal yaum, dari mulai fajar sampai maghrib kok nengkono mughma alaih ora sadar karena ayan, maka tidak sah puasanya meskipun dia niat puasa. Bengi niat puasa, dari mulai ba'da tarawih niat puasa. Ternyata waktu fajar mughma alaih ora waras sampai maghrib, puasanya ora sah. Harus diqadha. Jelas ya? Ada qadhanya. Naam. Tapi ada tafsil ya. Ada perbedaan pendapat antara Al-Imam Ibn Hajar dengan Al-Imam Ar-Ramli di dalam masalah mughma alaih. Saya ingin dengan dia. Nah ini ada. Met ganti, tarik mana ini? Papan tulis saya. Halatul ighma al-khilaf bainal bin Hajar ar-Ramli. Bon. Allah, loh, pilih teman ya. Yang gede lah enggak? Al-halat. Menurut Al-Imam bin Hajar fi Tuhfah. Bin Hajar di Fathul Jawad. Al-Imam Ar-Ramli di Nihayah. Yang pertama al-ighma bita'addin amman nahar, ammal yawm atau amman nahar, yang kedua al-ighma bila ta'addin amman nahar,
Yang ketiga al-ighma. Bita'addid ba'dan nahar. Yang terakhir al-ighma bila ta'addid ba'dan nahar. Apa nih? Jadi masalah al-ighma ada beberapa pendapat, perbedaan pendapat antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Yang pertama al-ighma bi ta'addid. Ighma yang ta'addi. Ta'addi itu sengaja. Jadi ada kesengajaan. Minum obat supaya sawan daleng, minum obat supaya ighma, itu namanya ighma yang apa? Yang ta'addid. Sing muta'addid, sing taksir, sing PPK bahasa kita PPK. PPK kowe ya sengaja. Ada ighma yang ta'addid yang amman nahara. Amake mengumum. Jadi umum ke ngeliputi dari mulai fajar sampai maghrib. Maka tiga-tiganya mengatakan aftar. Aftar itu batalkan puasa. Ibn Hajar dalam kitab Tuhfahnya, Tuhfatul Muhtaj, mengatakan batal. Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtajnya mengatakan batal. Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Jawadnya mengatakan batal juga. Ibn Hajar itu punya dua kitab syarah yang tingkatannya paling tinggi untuk cara iktimadnya, diiktimadi. Yang pertama adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, syarahnya kitab Minhajut Talibin, karangan Al-Imam Ibn Hajar. Ada yang kedua Fathul Jawad, syarahnya Al-Irsyad. Ada syarah, ada kitab namanya Al-Irsyad, disyarah oleh Ibn Hajar menjadi kitab Fathul Jawad. Nah, kadang-kadang Al-Imam Ibn Hajar beda pendapat di dalam kitabnya. Kadang nang Tuhfah ngomong A, nang Fathul Jawad ngomong B, ngono lho, paham ya? Iya. Kalau ada kitab yang sepakat, kalau dua-duanya sepakat, di Tuhfah ngomong A, Fathul Jawad ngomong B, ngomong A pada B A, ketika sepakat maka itu semuanya iktimad menurut Imam Ibn Hajar. Tapi masalahnya kalau antara Tuhfah dengan Fathul Jawad beda pendapat. Mana yang diambil untuk fatwa? Yang diambil adalah apa yang ada dalam kitab Tuhfah. Tuhfah ngomong A, Jawad ngomong B, cukup Tuhfah. Jelas ya? Lah Imam Ramli punya karangan kitab namanya Nihayatul Muhtaj, sama juga mensyarahi kitab Minhaj At-Talibin, Minhajut Talibin. Ini juga merupakan kitab yang paling nihayah, yang paling tinggi di dalam karangan-karangan Imam Ramli. Lah, masalah pertama al-ighma bita'addin, ighma yang sengaja ketika amman nahara, tiga-tiganya sepakat. Ibn Hajar Fathul Jawad, Tuhfah dan juga Ramli bin Nihayah sepakat afdal. Yang kedua, al-ighma bila ta'addin sing amman nahara. Ighma yang tidak sengaja, tapi amman nahara, ngliputi maring sekabehane awan. Dari mulai fajar sampai maghrib ayan, tapi ora disengaja. Ibn Hajar dalam Tuhfahnya mengatakan afdal. Imam Ramli mengatakan afdal. Lah Fathul Jawad mengatakan lam yuftir. Nah, ini beda. Dari Ibn Hajar mengatakan lam yuftir, tidak batal. Jadi kalau ighma yang la ta'ad bila ta'addid, yang amman nahara, Fathul Jawad mengatakan tidak batal. Kita lihat pendapat Ibn Hajar beda pendapat, Tuhfah dengan Fathul Jawabnya. Ini pendapat. Kalau ditanya untuk fatwa, maka jawabnya adalah afdal. Jelas ya? Tapi untuk amal sendiri yang melihat Fathul Jawad kitab yang sangat kuat, luar biasa. Yang ketiga al-ighma bi ta'addid ba'dhan nahar. Ighma yang ta'addi
sengaja, tapi irmaknya hanya setengah hari, dalam arti tidak sampai aman nahar. Isuk anjuk zuhur dok, atau zuhur anjuk asar dok, ba'don nahar, sebagian siang. Maka dalam hal ini Tuhfah mengatakan afdal. Fathul Jawabnya mengatakan lam yuftir. Nihayah mengatakan lam yuftir. Jadi dalam hal ini pendapat Ibn Hajar dan Al-Qarni beda pendapat Tuhfah dengan nihayahnya, meskipun Fathul Jawabnya sama dengan Al-Imam Ramli dalam nihayahnya. Jadi al-irma yang bita'addid, yang ba'dan nahar, Tuhfah afdal, Fathul Jawab lam yuftir, Ramli lam yuftir. Yang terakhir irma bila ta'addid ba'dan nahar, mereka semuanya sepakat lam yuftir, lam yuftir, lam yuftir. Jadi pahami ya. Nah, ini apa namanya masalah irma. Wala yasihhu lan ora sah apa saumul idaini puasa riaya loro, dina riaya loro, yaitu apa? Idul Fitri dengan Idul Adha. Tidak sah ya, haram dan juga tidak sah. Jadi orang yang berpuasa di hari raya justru sedang bermaksiat kepada Allah. Katone ibadah, tapi ternyata maksiat karena dilarang. Makanya ada ilmunya, untuk beribadah perlu ilmu. Orang mestinya lagi ibadah, lagi puasa niatnya karena Allah, tapi kan nggak tahu ilmunya. Nah, tidak boleh ya, dilarang berpuasa di dua hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha, nggak boleh. Wa ayyamit tasyriki lan piro-piro dino tasyrik, la yasihhu shaumu ayyamit tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Tanggal 11, 12, 13. Jadi setelah hari raya, 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu namanya ayyam tasyrik. Tidak sah puasa di situ, haram dan juga tidak sah. Cuman perbedaannya, kalau berpuasa di hari rayanya tidak ada khilaf masalah puasanya. Tapi kalau berpuasa di hari raya, di hari tasyrik ada khilaf. Wal mu'tamad haram, tidak sah. Fil asah. Tapi Muqawil Asah mengatakan boleh-boleh saja. Para ulama kemudian membuat illah, artinya selain daripada linnahyi sahih an Rasulillah, apalagi ilahnya, ilah cara akliyah, ilah istilah ilah. Di situ disebutkan oleh para ulama, karena hari itu adalah yaumu diyafatillah, hari jamuannya Allah. Jadi hari jamuan Allah Ta'ala sedang menjamu umat Nabi Muhammad, diwai panganan kon pada apa kok puasa. Paham ya? Jadi kayak tidak mau mengambil jamuan dari Allah gitu loh. Nah, jadi ayam diyafatillah, hari jamuannya Allah. Kon pada senang-senang, kon pada mangan-mangan, tapi malah pada puasa. Haram, enggak boleh. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono la yasih shaum an-nisful akhiru utawi separo kang akhir min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Wa yaumus syakki lan dinane mangmang, dina kemangmangan, dina keraguan. Jadi gini, di samping hari raya Idul Fitri, Idul Adha, juga ayam tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari yang diharamkan untuk berpuasa, juga an-nisful akhiru min Sya'ban,
setengah bulan terakhir daripada bulan Sya'ban, mulai tanggal 16. Jadi 16 sampai akhir orang yang berpuasa tidak sah puasanya. Ya, jadi ana wong puasa nang tanggal 16, 17, 18, tanggal 21 sampai akhir Sya'ban tidak sah puasanya. Kecuali nanti ada pengecualian. Dan juga yaumus syak. Apa itu yaumus syak? Yaumus syak adalah hari ke-30 bulan Sya'ban. Jadi kan gini, ketika tanggal 29 Sya'ban siang ya, malamnya itu kan ada istilah apa namanya hilal, istilah apa namanya isbatul hilal. Kalau malam 30 hilalnya kelihatan, berarti besok bukan hari 30, tapi besok adalah tanggal 1 Ramadan. Jelas ya? Tapi kalau malam itu ternyata hilal tidak terlihat, maka besok tanggal 30 Sya'ban. Puasanya nanti besoknya lagi. Berarti puasanya menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Jelas ya? Lah wis. Saiki ngono. Malam hari tidak ada yang melihat hilal. Langkah sing deleng apa? Hilal. Otomatis kan ngesuk pada ora puasa. Menyempurnakan 30 hari sih. Primen ge hilal ora katanya berarti ngesuk durung puasa. Ngesuk ya sih, mangan boleh bebas mangan. Lah tapi ternyata apa namanya rame, viral, istilah viral bahwa ada yang melihat hilal. Tapi si ngomong siapa ora jelas. Paham boleh? Jadi rame nang status rame pada nyebar informasi, tapi ora jelas sing nyebarna siapa. Jadi mereka hanya mengatakan ada yang lihat hilal, siapa orangnya? Jelas ya? Ora diisbat, ora ditetepna daneng imam, daneng hakim atau daneng qadhi. Rame-rame tok tapi sumber informasinya ora jelas apa. Jelas ya? Jadi rame pada cerita dari mulut ke mulut, jare weruh hilal. Yang weruh hilal. Ning endi ora? Tapi dari mulut jadi siapa? Jadi orang jelas jadi siapa nih? Jelas ya? Lah, akhirnya kan orang ragu. Kita tanggal siji apa tanggal 30? Wong hilal ora katon langkah sing weruh tapi ana sing geger. Tapi sing gegerna siapa gitu loh. Jelas ya? Nah, itu namanya makanya disebut yaumus syak. Yaumu asyak lah. Yaumus syak ini tidak boleh berpuasa. Naam, artinya jelas-jelas itu tanggal 30. Karena hilalnya tidak diisbat oleh qadhi bahwa terlihat atau tidak terlihat. Nah, masalah apa namanya tadi haram berpuasa di nisfil akhir bulan Sya'ban atau hari syak, hari ragu, hari di mana orang semuanya ragu karena mendengar kabar berita, cerita-cerita ada yang melihat hilal tapi tidak jelas siapa orangnya. Ana wong gawe hoak lah ya, kabar hoak tok pengen wong gawe geger tok. Gawe geger ngomong ya, gawe status, gawe geger di broadcast, dikirim maring mana kabeh kan wong terkena berita hoak. Ya, akhirnya rame deh ya kayak gue ya wong sing seneng berita hoak. Akhirnya idza jaa nabaun ya. Idza jaa ayatnya pripun? Simnal fasiki fatabayyanu kon tabayyun disit ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Main anak kabar gila main disebar baik kowe. Terkena hoak. Ya wis. Apa miki? Kecuali ada orang yang berpuasa di setengah akhir bulan Sya'ban tapi puasanya sah dan diperbolehkan, tidak haram. Katanya haram, na'am haram kecuali bagi orang-orang ini. Siapa saja? Illa ayyasila
angin yen toh nepung sapa man, nyambung sapa man hu ing nisful akhir, nyambung bima kelawan perkara qablahu kang tetep ing dalem sadurunge nisful akhir. Satu, bagi orang yang berpuasa nyambung. Artinya bagaimana? Tanggal 15 puasa, 15 Syakban puasa, ngesuke puasa, 16 puasa boleh, 17 puasa oleh, karena bersambung dengan separuh sebelum jadi nyambung dengan qablahu. 15 puasa, 16 puasa oleh, 17 puasa oleh, 18 oleh sampai akhir Syakban boleh, karena puasanya disambung. Lah kecuali orang tersebut kemudian tidak berpuasa sehari. Contoh 15 puasa, 16 kan nyambung, 16 kan separuh akhir loh, nyambung puasa, 17 puasa, 18 puasa, 19 ora puasa. Ketika tanggal 19 tidak puasa, maka sudah tidak boleh berpuasa tanggal 20. Lanjutnya ora oleh. Jelas ya, wis ora oleh kan wis batal. Angger durung batal, lanjut terus boleh. Auli qadhain atau puasa krana qadha. Kalau qadha boleh-boleh saja, ana wong qadha. Dening puasa din ki kan tanggal 18 Syakban. Nyong utang puasa Ramadan wingi durung bayar. Akhirnya kita qadhani, maka boleh-boleh saja. Jelas ya? Nah, boleh-boleh saja mengqadha puasa. Meskipun mengqadha puasa sunnah. Ya, mengqadha puasa sunnah walau lenaflin. Nah. Au nadrin atau puasa nazar. Ana wong nazar. Tapi bukan nazar puasa di setengah akhir bulan Syakban loh ya. Kalau itu nggak boleh, nadarnya nggak sah. Nadarnya nggak sah. Ana wong nazar ngonong nazar. Pokoknya nyong nazar angger seumpama sakit waras diparingi sama angger bapaknya nyong sakit waras atau sakit nyong waras, nyong langsung puasa dina kue. Ternyata warasnya pas tanggal 17 Syakban. Kan dheweke kan orang ngerti pas tanggal 17 waras, orang ngerti ya, sakit itu sudah nemen ge, sudah lama sakit, ora waras-waras. Pokoke nyong nada ya Allah, insyaallahu maridi falillahi alayya kadza. Angger Gusti Allah paling waras nang ingsun nang kula ya Allah, nek jenengan paling waras nang kula ya Allah, nyong pan puasa. Ternyata warasnya pas tanggal 17 Syakban. Hari nisful akhir min Syakban. Boleh apa enggak? Boleh saja. Kecuali ana wong awit awal wis nazar, ya Allah nyong nazar pan puasa tanggal 17 Syakban, itu enggak boleh. Jelas? Nazar itu enggak boleh. Awirdin atawa puasa wirid. Wis dadi wiridane kaya wong wis biasa puasa Senin Kemis, itu kan wiridan. Lah ternyata tanggal orang nyambung, tapi ternyata memang wong wis biasa wiridan, akhirnya puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis. Dan kan puasa din iki kan nisful akhir min Syakban. Karena nyong wis biasa puasa Senin Kemis. Akhirnya nyong puasa Senin ora masalah, jadi berpuasa sunnah Senin atau Kemis yang sudah menjadi wirid, wis dadi kebiasaan. Ya, itu tidak menjadi masalah. Meskipun terjadi di nisful akhir bulan apa? Bulan Syakban. Karena wis dadi wiridan ya, wiridan. Wis dadi adat kebiasaane. La tasbutul adatu bimarratin. Dadi gini. Ana wong awit Syawal ora tau puasa. Ora tau puasa Senin Kemis. Ora tau puasa Senin Kemis. Giliran Syakban, di bulan Syakban dia sekali berpuasa hari Senin atau Kemis. Maka dengan sekali dia puasa, boleh untuk berpuasa setelah nisful akhir bulan Syakban. Jelas ya? Jadi hanya sekali sudah menjadikan diperbolehkannya puasa wirid Senin Kemisnya di nisful akhir bulan Syakban. Meskipun hanya sekali dia puasa sebelum nisful akhir bulan Syakban. Nah, jelas ya? Ya wis. Jadi ya tasbutul adatu bimarratin. Dengan sekali wis dadi apa? Wis dadi adat.
Naam. Waman afsada shauma yaumin min ramadhana wallahu alam bisawab. Mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah